Anda pernah ngerasa aneh nggak sih? Jadi, di satu sisi, banyak banget data nunjukin kalau hidup kita tuh secara global ya, banyak membaik. Kesehatan, harapan hidup, kemiskinan ekstrim, turun terus. Iya, betul. Data-data itu kan cukup jelas ya sebenarnya. Nah, tapi di sisi lain, kok rasanya berita yang kita dengar, obrolan sehari-hari, malah makin suram ya suasananya. Kayak kayak kita ini hidup di zaman paling bahaya gitu. Kontras banget ya. Iya kan? Nah, paradoks ini nih yang mau kita coba bedah bareng hari ini. Kita bakal coba bongkar fenomena ini. Semacam, apa ya, keengganan kita bareng-bareng atau mungkin malah takut gitu buat ngakuin kemajuan yang sebenarnya ada. Kemajuan yang nyata ya. Iya, fenomena ini, seperti yang disorot penulis Steven Pinker ya, dalam kutipan buku Enlightenment Now yang Anda bagiin itu, disebutnya progresofobia. Progresofobia. Fobia sama kemajuan. Persis. Oke, dan ini menariknya bukan cuma perasaan aja ya. Kita bakal telusuri nih, kenapa pandangan pesimis ini kok bisa nyebar banget gitu ya? Pada buktinya bilang lain ya. Iya, padahal banyak bukti justru nunjukin arah sebaliknya. Nanti kita lihat deh, apa kata data jangka panjang, terus gimana sih cara kerja otak kita, bias-biasnya, gitu. Psikologinya ya. Betul, dan tentu peran media juga. Gimana media ikut ngebentuk persepsi kita? Sumbernya kan dari yang Anda kasih itu. Tujuannya, ya biar Anda lebih paham soal bias ini. Jadi bisa lihat dunia lebih jernih lah, lebih seimbang. Oke, siap. Nah, kita mulai dari rasa takut yang umum deh. Contohnya takut sama terorisme. Sumber Anda nyebut data tahun 2016 kan ya? Iya, di Amerika itu ya. Mayoritas orang Amerika mikir terorisme itu isu nomor satu. Paling bahaya, dan mereka takut banget jadi korban. Persepsinya gitu ya, seolah-olah zaman kita ini paling rawan. Iya, kayak zaman kita ini jauh lebih bahaya dari dulu gitu. Padahal kalau kita lihat data jangka panjang soal kekerasan, perang, pembunuhan, ceritanya kan beda banget ya. Nah, ini dia, contoh klasik yang Pinker soroti sebagai inti dari progresofobia. Ada semacam, ya, bias atau kecenderungan kuat dalam diri kita buat ngabaikan atau minimal ngeremehin lah kemajuan besar yang udah dicapai manusia. Yang udah susah payah didapat ya. Betul banget. Kemajuan ini kan bukan hadiah gratisan. Ini hasil kerja keras, inovasi, perjuangan banyak orang, berabad-abad namanya. Kita tuh sering lupa bersyukur atau malah nggak sadar. Nggak sadar apa tuh? Iya, hal-hal kayak umur kita sekarang rata-rata jauh lebih panjang dari kakek nenek kita dulu. Terus, makanan melimpah di pasar sepanjang tahun, air bersih tinggal putar keran, anak laki-laki nggak otomatis diharapkan mati di perang. Oh iya ya, hal-hal yang kita anggap biasa aja sekarang. Iya, atau sesederhana kita bisa kritik pemerintah tanpa takut besoknya langsung dipenjara. Itu kan pencapaian luar biasa sebenarnya. Jadi ini bukan sesuatu yang, ya emang udah seharusnya gini aja. Persis. Bukan hak kesulungan kosmik, istilahnya Pinker. Ini pencapaian manusia, hasil dari institusi, ide-ide pencerahan. Nah, sikap pesimis yang lupa atau nolak ngakuin pencapaian ini, itu inti progresofobia. Oke. Pinker bahkan nyebut beberapa pemikir, contohnya filsuf John Gray, sebagai progresophobe. Intelektual yang vokal banget nyuarain pandangan suram soal dunia modern. Seringkali ya itu, ngabaikan data jangka panjang. Seolah-olah pandangan suram itu lebih dalam gitu ya. Nah, bisa jadi gitu. Dianggap lebih realistis. Padahal mungkin malah kehilangan gambaran besarnya. Menarik. Dan kayaknya media massa punya peran gede nih buat nyuburin rasa pesimis ini ya. Oh iya, pasti ada pengaruhnya. Sumber Anda kan ngutip refleksi dari dua jurnalis New York Times ya, David Bornstein sama Tina Rosenberg. Betul, mereka ngelihat lagi peran media, terutama abis pemilu AS 2016 yang heboh itu kan. Terus gimana kata mereka? Mereka berpendapat gini, fokus jurnalisme yang selama puluhan tahun itu cenderung ke apa yang salah. Masalah, skandal, gagal melulu gitu. Yang penting jadi berita ya. Nah, itu secara nggak sengaja malah ikut nyuburin rasa nggak puas, sinisme, rasa putus asa di masyarakat. Dan perasaan ini kan gampang banget dimanfaatin sama narasi politik yang janjiin perubahan drastis. Oh, jadi nyambung ke sana ya. Kalau berita isinya masalah terus. Iya, orang jadi susah percaya kalau perubahan positif yang pelan-pelan, bertahap itu mungkin terjadi. Atau bahkan sedang terjadi.
Fokus ke negatif terus, itu bisa ngerusak kepercayaan ke institusi, ke proses yang sebenarnya bikin kemajuan itu. Dan ini bukan cuma rasanya aja kan ya? Ada bukti angkanya gitu? Ada. Ini bukan sekedar kesan subjektif kok, ada data kuantitatifnya. Sumber Anda kan jelasin soal teknik sentiment mining tuh. Sentiment mining? Itu gimana? Itu intinya analisis komputer buat ngukur nada emosi dalam teks yang banyak banget. Apakah isinya positif, negatif, atau netral. Nah, teknik ini dipakai buat analisis semua artikel di New York Times dari 1945 sampai 2005. Wow, banyak banget itu. Iya, terus juga ke arsip berita dunia dari 130 negara dari tahun 1979 sampai 2010. Skalanya masif emang. Terus hasilnya gimana? Apakah beneran makin negatif? Hasilnya itu yang di figur 41 di teks sumber jelas banget dan konsisten. Nada pemberitaan global emang jadi makin negatif, makin muram dari waktu ke waktu. Oh, jadi beneran ya? Iya, tren turunnya sentimen positif ini kelihatan mulai sekitar awal 1960-an, terus makin tajam lagi sejak akhir 1970-an. Jadi kalau Anda ngerasa berita kok makin gelap aja, itu bukan ilusi, itu fenomena yang keukur datanya. Media emang cenderung nunjukin dunia pakai kacamata yang lebih suram dibanding beberapa dekade lalu. Wah, ada buktinya ya. Tapi ini jadi nanya lagi nih, kenapa sih kita gampang banget kepancing sama yang negatif? Kok berita buruk lebih nempel gitu di kepala dibanding berita baik atau data kemajuan? Nah, ini kita masuk ke wilayah psikologi kognitif kita nih. Sumbernya nyinggung beberapa bias kognitif, salah satu yang paling pas itu availability bias, heuristik ketersediaan. Gimana tuh maksudnya? Sederhananya gini, otak kita tuh cenderung ngasih bobot lebih ke info yang paling gampang diingat atau paling tersedia di pikiran kita. Nah, berita buruk apalagi yang dramatis, heboh, baru kejadian, itu kan biasanya lebih nonjol emosinya. Jadi lebih gampang kita ingat. Sementara data kemajuan? Nah, data kemajuan jangka panjang, misalnya angka kematian anak turun 0 sekian% setahun, itu kan rasanya abstrak ya. Agak bosenin, nggak ngebangkitin emosi kuat. Akibatnya, kita jadi cenderung lebih-lebihin risiko kejadian buruk karena contohnya lebih gampang muncul di kepala. Oh, jadi otak kita emang secara alami lebih lengket ke berita pesawat jatuh daripada data ribuan penerbangan aman tiap hari ya? Kurang lebih gitu. Mungkin ada hubungannya sama evolusi juga ya. Lebih waspada sama ancaman kan bantu bertahan hidup. Tapi di era info modern ini, bias ini bisa bikin persepsi kita jadi miring. Masuk akal sih. Sumbernya juga ngaitin ini sama apa yang disebut Dante Alighieri sebagai salah satu dosa. Kurang bersyukur, ingratitude. Kita gampang banget terbiasa sama kondisi enak sekarang, jadi lupa susahnya zaman dulu. Atau susahnya orang di tempat lain, lupa sama perjuangan lawan perang, kelaparan, penyakit. Oh iya, ada contoh bagus soal ini di sumbernya kan? Soal vaksin polio itu. Nah, itu dia, contoh kontras yang kuat banget. Sumbernya ngegambarin euforia publik pas vaksin polio Salk diumumin efektif tahun 1955. Itu orang-orang pada ke jalan, bunyikan lonceng gereja, klakson mobil, sekolah libur, orang asing pelukan di jalan. Segitunya ya? Iya, ada rasa lega, syukur yang meluap-luap karena ancaman penyakit lumpuh buat anak-anak itu akhirnya bisa ditaklukin. Coba bandingin sama reaksi kita sekarang kalau ada penemuan medis baru. Sepenting apapun, rasanya datar aja gitu. Bener juga ya. Nggak seheboh itu. Sumbernya bahkan bilang dulu tuh ada genre buku biografi populer buat anak-anak soal pahlawan medis kayak Edward Jenner, penemu vaksin cacar, Pasteur, Salk. Sekarang kayak hilang aja gitu genrenya. Kita jadi kurang menghargai penakluk penyakit modern. Ini jadi ingat analogi tumpukan cucian kotor di sumber itu deh. Sederhana tapi kena banget. Ah iya, analogi itu ya. Kalau tumpukan cucian kotor di keranjang kita berkurang, itu kan bukan berarti bajunya nyuci sendiri. Artinya ada seseorang yang kerja keras nyuciin. Nah, kemajuan peradaban manusia juga gitu kan? Kesehatan, damai, makmur, HAM, itu nggak datang sendiri. Betul banget, kemajuan itu hasil usaha, inovasi, perubahan institusi, nyebarnya ide bagus, perubahan sosial, budaya, material. Ada tukang cucinya di balik itu semua. Para ilmuwan, aktivis, reformis, negarawan, pendidik, bahkan orang biasa yang kerja keras bikin pilihan lebih baik. Tapi kita sering lupa proses nyucinya itu ya. Nah, itu dia. Karena kemajuan seringnya pelan-pelan, penyebabnya rumit, kita jadi cenderung lupa proses nyucinya. Fokusnya cuma ke cucian kotor yang masih ada, atau malah ngeluh kok cuciannya nggak bersih-bersih amat.
Kita lupa sama usaha yang bikin tumpukannya udah jauh lebih dikit dari dulu. Oke, selain bias psikologi sama media, sumbernya juga nunjuk akar lain dari pesimisme ini. Yang ini agak kaget sih saya. Dari kalangan intelektual sendiri. Kok bisa? Bukannya mereka penjaga akal sehat ya? Nah, ini sisi lainnya lagi. Sumbernya ngasih argumen ini dari pengamatan Pinker ya, kalau pesimisme di kalangan intelektual itu kadang bisa jadi semacam penanda status atau cara buat ngerasa lebih unggul dari kelompok elit lain, terutama politisi sama pebisnis. Maksudnya gimana tuh? Ya, dalam persaingan antar elit ini, ngeluhin betapa rusaknya masyarakat modern, dangkalnya budaya pop, bahayanya teknologi baru, itu bisa jadi cara terselubung buat bilang, nih lihat, saya lebih peka, lebih kritis, nggak naif kayak penguasa atau orang kaya itu. Sikap kritis yang berlebihan bisa jadi topeng buat ngerasa superior secara intelektual. Oh, jadi semacam seni mengeluh sebagai penanda kecerdasan gitu ya? Bisa jadi gitu. Dan ini bukan hal baru loh. Sumbernya ngutip filsuf Thomas Hobbes yang nulis tahun 1651 di Leviathan. Persaingan buat dapat pujian itu cenderung bikin orang hormat sama masa lalu dan ngeremehin masa kini. Karena manusia saingannya sama yang hidup, bukan yang mati. Wah, dalam juga ya? Intinya lebih aman muji-muji masa lalu, tokohnya udah mati nggak bisa nyaingin kita, sambil ngeritik habis-habisan masa kini sekaligus tokoh-tokoh yang berkuasa sekarang. Bisa jadi strategi sosial buat naikin status diri di dunia intelektual. Menarik banget ya, lihat dinamika sosialnya juga bisa main. Terus konsekuensi nyatanya apa nih dari progresofobia ini kalau dibiarin aja? Bahayanya apa kalau kita sebagai masyarakat kejebak terus di kacamata pesimis ini? Bahayanya lumayan serius loh. Sumbernya bilang, sikap pesimis kronis yang nggak berdasarkan fakta ini bisa ngerusak kepercayaan publik ke institusi-institusi yang justru jadi mesin kemajuan itu sendiri. Institusi kayak apa tuh contohnya? Ya, kayak demokrasi liberal, ilmu pengetahuan, kebebasan berpendapat, kerjasama internasional, semua pilar pencerahan yang udah terbukti bikin perbaikan jangka panjang, itu bisa jadi sasaran sinisme. Orang jadi mikir, percuma semua ini, dunia tetap aja hancur. Dan kalau kepercayaan ke institusi itu udah runtuh? Nah, akibatnya bisa bahaya banget. Orang bisa jadi lebih gampang kena narasi atau solusi atavistik. Atavistik? Apa tuh? Ideologi atau gerakan politik yang kayak mau bawa kita balik ke kejayaan masa lalu. Masa lalu yang seringnya diidealin, padahal belum tentu benar juga. Orang jadi lebih tertarik sama pemimpin atau gerakan yang janjiin perubahan radikal, yang mau hancurin sistem yang dianggap korup dan gagal. Oh, nyambung sama yang Bernstein dan Rosenberg bilang tadi ya? Iya, sejalan banget. Fokus negatif media yang berlebihan bisa bikin orang males sama perbaikan sistem yang bertahap. Malah jadi pengen revolusi atau perubahan drastis yang belum tentu bagus. Progresofobia ini akhirnya bisa jadi self-fulfilling prophecy. Gara-gara nolak makuin kemajuan, kita malah bisa bikin kondisi yang ngerusak kemajuan itu sendiri. Penting banget ini buat digarisbawahi. Tapi biar seimbang nih, kita perlu ingat juga konteks besarnya. Sumber yang Anda bagiin ini, Enlightenment Now, isinya kan justru didominasi data kemajuan kan ya? Mungkin bisa kita ingetin dikit pendengar soal pencapaian besar yang sering kita lupain itu. Oh tentu, penting banget. Buku itu emang isinya data seabrek buat nunjukin skala kemajuan. Contoh utamanya nih ya, harapan hidup rata-rata global itu naik lebih dari 2 kali lipat. Dari sekitar 30 tahunan awal abad 20, jadi di atas 71 tahun sekarang. Wow, 2 kali lipat lebih ya? Iya, terus angka kematian anak balita itu turun drastis banget di seluruh dunia. Tingkat kelaparan ekstrim sama buta huruf juga turun signifikan. Padahal penduduk dunia nambah terus. Tingkat kekerasan gimana? Kan tadi dibilang rasanya makin bahaya. Nah, ini yang sering bikin kaget. Tingkat kekerasan, baik itu perang antar negara, perang sipil, sampai pembunuhan perorangan, itu secara historis turun tajam dalam jangka panjang. Beneran turun ya? Iya, datanya nunjukin gitu. Terus tentu perluasan HAM yang nggak pernah ada sebelumnya. Hak sipil, politik, perempuan, minoritas, anak, bahkan kesadaran soal hak hewan. Jadi datanya emang nunjukin perbaikan di banyak area penting ya? Iya, perbaikan yang substansial seringkali eksponensial malah. Tentu aja, dan ini perlu ditekenin ya, ngakuin kemajuan besar ini bukan berarti kita tutup mata sama segudang masalah serius yang masih ada. Masih banyak banget kemiskinan, ketidakadilan, konflik, kerusakan lingkungan, tantangan baru. PR kita masih numpuk. Tapi ngerti kemajuannya itu penting ya?
Banget. Ngerti skala kemajuan yang udah terjadi itu ngasih kita dua hal penting. Satu, perspektif yang lebih akurat soal kondisi dunia, biar nggak gampang putus asa. Dua, dan ini lebih penting lagi, pemahaman soal apa yang berhasil. Faktor apa, institusi apa, ide apa yang udah terbukti bisa bikin perubahan positif di masa lalu. Supaya kita bisa ngelakuin lagi atau lebih baik lagi gitu ya. Tepat. Biar kita bisa belajar dari suksesnya, nguatin faktor pendorong kemajuan itu, dan nerapin buat ngatasin masalah yang masih ada. Bukan malah ngerusak mesin kemajuannya sendiri gara-gara dibutain pesimisme atau narasi kemunduran yang nggak akurat. Ngenalin kemajuan itu syarat buat ngelanjutinnya. Oke. Jadi kesimpulannya cukup jelas ya. Kecenderungan kita buat ngerasa dunia makin buruk padahal data bilang sebaliknya, fenomena progresofobia ini itu nyata dan akarnya kompleks. Ada bias otak kita, ada bias media, bahkan ada dinamika sosial tertentu yang ikut nyuburin. Dan dampaknya nggak bisa dianggap enteng. Sikap pesimis berlebihan ini bisa bikin kita sinis sama usaha perbaikan, bikin kita ngeremehin pencapaian susah payah generasi sebelum kita, dan bisa juga dorong kita dukung pilihan politik atau sosial yang malah ngerusak. Makanya, sadar akan adanya bias progresofobia ini di diri kita dan sekitar kita itu langkah pertama yang penting banget, biar Anda nggak gampang keseret arus narasi negatif yang dominan itu. Nah, ini jadi refleksi penting nih buat Anda pendengar kami. Ngenalin kemajuan yang udah dicapai, kata Pinker tadi, itu langkah pertama buat bisa melanjutkannya. Pertanyaannya sekarang, di tengah gempuran berita negatif, suasana pesimis tiap hari, gimana Anda bisa secara sadar cari penyeimbang? Gimana Anda bisa latih diri lihat gambaran lebih besar, pakai fakta dan data jangka panjang? Tantangan ya? Iya. Dan mungkin pertanyaan lanjutannya yang lebih menantang, kalau kita bisa kurangin dikit fokus ngeluhin kemunduran, kira-kira cucian kotor, masalah nyata dan mendesak, apa sih yang sebenarnya perlu kita prioritasin sekarang? Masalah apa yang mungkin selama ini kelewat justru karena kita terlalu sibuk ngerasa semuanya salah arah?